عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah melanjutkan pembahasan tentang iman kepada Rasul, di mana pada pertemuan yang lalu kita kembali jelaskan poin yang telah kita sampaikan dalam pembahasan iman kepada Rasul, yaitu beriman dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang mereka, bahwa mereka adalah manusia yang tidak memiliki kuasa apapun, mereka adalah manusia yang tidak berhak untuk disembah, layaknya sebagai seorang manusia yang lain. Hanya saja Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan mereka dengan risalah, ya, dengan tugas menyampaikan agama, risalah yang diemban oleh mereka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini akhir pertemuan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan kita nukilkan ucapan-ucapan mereka di dalam Al-Quran. Di antaranya perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin, walladzi yumituni tsumma yuhyin." Dialah Allah yang memberi makan kepadaku, memberi minum kepadaku, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku, dan apabila aku mati meninggal maka dia pula yang nanti kelak akan menghidupkanku kembali. Nabi kita yang mulia sallallahu bersabda, "Inna ma'ana bashar," aku adalah manusia seperti kalian. "Ansa kama tansawun," aku juga bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. "Fa idza nasitu fadzakkiruni," maka apabila aku lupa ingatkan aku. Ini akhir pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang 4 hal yang wajib diimani oleh seorang muslim dan muslimah dalam iman kepada Rasul. Ya, 4 hal yang wajib diimani oleh seorang muslim dan muslimah dalam pembahasan iman kepada Rasul. Yang pertama, al-iman bi anna risalatahum haqqun min Allah Ta'ala. Yang pertama, kita wajib beriman bahwa risalah atau kerasulan dan kenabian mereka adalah hak, benar, datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Jadi kita wajib mengimani bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang hamba yang telah diutus oleh Allah. Dan kita juga wajib beriman bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah seorang hamba yang telah diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul.
Ini yang harus kita imani. Jadi kita mengimani semua risalah, semua tugas yang diemban oleh mereka itu memang datangnya dari Allah. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Siapapun di antara manusia yang ingkar kepada kerasulan salah satu di antara utusan-utusan Allah tersebut, maka hakikatnya ia telah ingkar kepada semua para rasul. Jadi barang siapa yang mengingkari kerasulan Nabi Musa misalnya, maka dia telah ingkar kepada kerasulan yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Adam dan yang selanjutnya dan seterusnya. Jadi apabila seorang muslim, apabila seorang manusia, seorang hamba mengingkari salah satu di antara nabi dan rasul tersebut, berarti ia telah mengingkari semua para nabi dan rasul. Makanya ikhwan kaum muslimin, akhwat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya ada seorang manusia yang hidup hari ini tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya ia tidak beriman dengan semua para nabi dan rasul. Karena tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah tabaraka taala kecuali membenarkan semua nabi setelahnya atau yang akan muncul setelahnya, dan juga membenarkan semua nabi yang telah diutus sebelumnya. Contoh misalnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah tabaraka taala berfirman dalam surat As-Saff menceritakan tentang salah satu di antara kabar yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Salah satu di antara kabar yang disampaikan oleh Allah tabaraka taala dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saff tentang kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada umatnya, kepada kaumnya. Apa kabar gembira tersebut? Akan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad. Allah berfirman dalam surat Shaf ayat yang ke-6. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah kata Allah di saat Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku adalah utusan Allah, Rasul Allah. Jadi aku memang benar-benar diutus oleh Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Untuk membenarkan satu kitab suci yang telah turun sebelumku, yaitu Taurat. Jadi beliau diutus oleh Allah tabaraka taala untuk membenarkan satu kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada seorang nabi sebelum beliau, yaitu Nabi Musa. Kitab sucinya adalah Taurat. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat Shaf ayat yang ke-6, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan juga untuk memberi kabar gembira kepada kalian dengan seorang rasul yang akan datang setelahku nanti. Seorang rasul yang akan datang setelahku nanti yang namanya Ahmad. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau diberi nama Muhammad, nama beliau juga Ahmad. Ana Muhammad, ana Ahmad. Karena kedua nama tersebut artinya sama-sama terpuji artinya. Jadi beliau SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku Ahmad dan aku juga Muhammad. Jadi ini coba lihat, tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah Taala untuk membenarkan semua nabi dan semua rasul sebelumnya, dan juga membenarkan dan menyampaikan akan diutusnya nabi setelahnya nanti. Maka para ulama menjelaskan siapa yang mengingkari kerasulan dan kenabian salah satu di antara mereka, maka hakikatnya ia telah ingkar, tidak beriman kepada semua para nabi. Maka kita umat Islam, ketika kita beriman dengan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, maka kita juga harus imani bahwa kenabian dan kerasulan nabi-nabi sebelum beliau benar-benar hak, benar datang dari Allah. Jadi kita harus imani kalau Nabi Isa itu adalah nabi dan utusan Allah, Nabi Musa nabi dan utusan Allah, Nabi Nuh nabi dan utusan Allah, Nabi Ibrahim nabi dan rasul Allah. Semua harus kita imani, tidak boleh kita ingkari. Kalau kita ingkari salah satu di antara mereka, sama saja kita tidak beriman dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Ini kaum muslimin. Maka barang siapa yang ingkar kepada kerasulan salah satu di antara mereka saja, maka ia telah ingkar hakikatnya kepada semuanya. Allah Taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, "Kadzabat qaumun Nuhin al-mursalin." Kaum Nabi Nuh, kata Allah, kaum Nabi Nuh, kata Allah, telah mendustakan semua utusan Allah. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan semua utusan Allah. Padahal kaum Nabi Nuh hanya mendustakan satu Nabi, satu Rasul. Siapa itu Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan hakikatnya mereka telah mendustakan semuanya. Karena kalau kita ingkari satu dari mereka saja, berarti kita ingkari semuanya. Maka iman seorang muslim tidak akan sempurna dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia juga harus mengimani kebenaran risalah yang diemban oleh Nabi Isa, kebenaran risalah yang diemban oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walaupun tentunya dengan perincian setelahnya kita imani, cuman apakah kita amalkan, ini sudah kita jelaskan dalam iman kepada kitab suci, bahwa kita mengimani memang ada kitab Injil yang turun dari Allah kepada Nabi Isa, ada kitab Taurat yang turun dari Allah kepada Nabi Musa, akan tapi ini iman secara global. Karena tidak ada kitab suci yang dapat jaminan akan terus dijamin oleh Allah keasliannya kecuali Al-Quran. Kitab suci selain Al-Quran, Allah tidak pernah menjaminnya. Tapi kalau Al-Quran, Allah menjaminnya. Ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam Al-Quran satu ayat tambahan, atau tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan dari Al-Quran satu ayat yang ada di dalamnya. Bahkan satu kalimat pun tidak bisa diselipkan di dalam Al-Quran. Bahkan satu harakat pun tidak bisa dirubah dalam Al-Quran. Jangankan satu ayat atau satu surat, terutama kita katakan yang dihilangkan atau ditambah satu surat, ini tidak akan bisa. Satu ayat pun tidak bisa. Ditambah satu ayat yang tadinya mungkin ayat berjumlah 60 ditambah menjadi 61, nggak bisa. Nggak akan ada manusia yang bisa memasukkan itu. Dan tidak ada satu ayat pun yang bisa dihilangkan dari Quran. Contoh ayatnya misalnya 7 ayat dikurangi menjadi 5 ayat atau 6 ayat, tidak bisa. Bahkan diselipkan satu kalimat saja tidak bisa. Bahkan kita katakan dirubah harokatnya juga tidak bisa. Ngerubah harokat, apa payahnya merubah baris A, baris atas menjadi baris bawah, tapi tetap tidak bisa. Karena Allah telah menjamin keaslian Al-Quran, kemurnian Al-Quran dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi jaminan yang akan menjaga Quran ini siapa? Allah Taala. Jadi tidak bisa. Siapapun tidak akan pernah bisa memasukkan satu ayat, merubah satu kalimat, merubah harokat dalam Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Itu jaminan dari Allah. Maka kemurnian Al-Quran sampai hari ini masih bisa dipertahankan dan sampai hari kiamat, karena memang Allah yang menjaminnya, Allah yang menjaganya. Ya, jadi kita imani Nabi dan Rasul tersebut, tapi terkait dengan masalah mengikutinya, mengimani kitab sucinya, ini tentunya kita imani secara global dan kita percaya secara global. Adapun terkait dengan poin-poin pembahasan yang ada di dalam kitab suci tersebut, tentunya kita tidak bisa membenarkan semuanya. Karena Al-Quran sebagaimana kita sebutkan sebagai batu ujian, penentu benar tidaknya kitab suci sebelum Al-Quran. Yang dibenarkan Quran itulah yang benar, yang ditolak Quran itulah yang kita tolak, kita tidak boleh imani. Kemudian kalau ada ayat atau penjelasan dalam kitab suci sebelum Al-Quran yang tidak dibantah oleh Quran, maka tidak boleh kita benarkan dan tidak boleh kita dusta. Ini iman kita kepada para nabi dan rasul. Ini kaum muslimin. Jadi ini poin yang pertama, kita harus beriman bahwa kerasulan mereka memang benar dari Allah. Ya, tidak boleh kita ingkari. Ini kaum muslimin yang memuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Karenanya orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat itu banyak juga kabar cerita siapa akan diutusnya Muhammad SAW. Dalam kitab Taurat. Kalau Injil sudah Allah sebutkan tadi kita baca. Makanya orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu sekali. Orang-orang Nasrani zaman dahulu tahu sekali kalau Muhammad itu adalah utusannya. Maka dalam sejarah bagaimana Raja
Herakles. Tatkala Raja Romawi, tatkala dia menerima surat ajakan untuk masuk Islam dari Rasulullah SAW, masuk Islam dari Rasulullah SAW, maka dia perhatikan, dia hafal kitab Injil, dia tahu penjelasan kitab Injil, dia tahu Taurat, sehingga tatkala datang risalah ini, kemudian dia panggil orang-orang Arab yang kala itu berada di negerinya, dia tanya hakikat dan sebagainya. Terakhir setelah dialog panjang dia mengatakan, aku yakin Nabi akhir zaman itu akan muncul di zaman kita ini, sesuai dengan tanda-tanda yang ada di dalam kitab suci yang saya baca. Itu banyak kejadian di zaman itu, seperti misalnya Salman Al-Farisi, pendeta memesankan kepada dia ini akan hijrah ke satu tempat, satu daerah, satu kota, yang mana kota itu akan dikelilingi oleh gunung-gunung bebatuan yang berwarna hitam. Itu disampaikan. Maka Salman Al-Farisi pergi ke Madinah kala itu dan dilihat kota Madinah. Dia lihat benar seluruh Madinah itu dikelilingi oleh gunung-gunung atau bukit-bukit batu hitam. Dia mengatakan inilah tempat hijrahnya. Inilah tempat hijrahnya. Memang secara detail, secara terperinci sudah disebutkan oleh semua para nabi di dalam kitab-kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran. Makanya Raja Romawi tadi setelah dia dialog panjang dengan Abu Sufyan, dia mengatakan, aku yakin ini zamannya memang munculnya seorang nabi akhir zaman, penutup semua para nabi. Tapi aku tidak menyangka, katanya, kalau nabi ini munculnya dari kalangan kalian. Aku yakin nabi ini dulunya, aku yakin nabi akhir zaman ini munculnya dari kalangan Bani Israel. Kiranya muncul dari kalangan bangsa Arab. Aku tidak yakin munculnya dari negeri kalian. Maka dia mengatakan, jika seandainya aku diberikan kesempatan untuk bertemu dengannya, aku akan basuh kedua kakinya. Aku akan basuh kedua kakinya. Aku akan cium kedua telapak kakinya. Ini kata rajanya. Tapi rajanya juga tidak beriman. Hanya dia percaya, dia tahu itulah Nabi, cuma dia tidak beriman. Dia tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Karena menjadi muslim itu berat. Apalagi kalau ada kedudukan sebagaimana kerajaan yang beliau pegang. Ya. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Jadi semuanya sudah tahu, bahkan Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang beragama Yahudi, bahkan ulamanya Yahudi. Abdullah bin Salam itu dikatakan, aku ini ya Rasulullah lebih dicintai oleh orang Yahudi daripada anak gadis mereka. Aku di kalangan mereka lebih mereka cintai daripada kecintaan mereka terhadap anak gadis mereka. Yang biasanya kalau aku suruh mereka melakukan apapun pasti mereka lakukan, karena ulamanya Yahudi. Akhirnya beliau masuk Islam. Abdullah bin Salam akhirnya masuk Islam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin tunjukkan kepada anda bagaimana orang Yahudi diperkhianat, selalu mengingkari apa yang mereka ucapkan. Dipanggil semua orang Yahudi, beliau di balik tabir. Abdullah bin Salam di balik tabir. Nabi kumpulkan orang Yahudi. Nabi mengatakan, pendapat kalian gimana kalau seandainya tentang Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam itu menurut kalian bagaimana? Oh, Masya Allah, Abdullah bin Salam itu ini dipuji-puji setinggi langit. Maka Nabi berkata, apa pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Oh, mustahil ya Muhammad. Mana mungkin dia masuk Islam? Abdullah bin Salam sudah masuk Islam ini, di balik tabir dia sudah. Maka tatkala mereka bersekerat dengan masuk Islam, gimana kalau seandainya masuk Islam? Kalian Islam? Oh, enggak mungkin, mustahil dia masuk Islam. Keluar Abdullah bin Salam, ayyuhal yahud, wahai semua orang Yahudi, saya sudah bersaksi la ilaha illallah dan beliau adalah utusan Allah. Bersaksilah kalian, bersyahadat kalian, karena sesungguhnya dia ini persis seperti yang kalian pahami, yang kita pahami dalam kitab Taurat. Masuk Islam kalian. Maka mereka mengatakan, celaka engkau ya Abdullah bin Salam, engkau adalah orang paling buruk di kalangan kami, paling jahat di kalangan kami. Kemudian mereka pergi. Tadi baru puji setinggi langit. Setelah masuk Islam, dijatuhkan. Ya, ini sebenarnya subhanallah. Makanya orang-orang yang jiwanya bisa melawan kecintaan kepada dunia dan sebagainya, mudah bagi mereka masuk Islam. Seperti Raja Habasyi, Raja Najasyi, Ethiopia, itu kan mudah dia masuk Islam. Mudah masuk Islam. Tatkala dibacakan, diterangkan tentang apa yang diajak, kemudian coba ada nggak bacaan yang dibaca dari kitab suci dari Nabi kalian baca
Ain Sad. Awal-awal surat Maryam bercerita tentang Maryam, bercerita Nabi Isa alaihi salatu wassalam, keajaiban, mukjizat yang Allah tabaraka taala tunjukkan pada kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Selesai baca, selesai Ja'far membaca, selesai baca dilihat semua para pendeta yang hadir di saat itu, bahkan raja semuanya menangis mendengar ayat itu. Ya, mendengar ayat sampai akhirnya raja masuk Islam. Ya, raja masuk Islam. Dan subhanallah, coba bayangkan orang yang takut hilang dari tangannya dunia, menyampingkan kebenaran, Allah hilangkan dunia dari tangannya. Tapi orang yang tidak takut hilang dunia dari tangannya, dia pegang kebenaran, Allah berikan kebenaran dan Allah berikan dunia kepadanya. Ini pelajaran paling penting. Makanya kadang-kala orang itu sulit mengikuti kebenaran karena takut hilang dunia dari tangannya. Hakikatnya dunia juga hilang, akhirat nggak dapat, dunia hilang. Coba lihat Raja Romawi Heraklius. Beliau ini nggak masuk Islam, padahal sudah meyakini Muhammad itu utusan Allah. Jadi setelah Abu Sufyan itu dikeluarkan dari istana, kan waktu itu beliau dipanggil. Raja ini setelah menerima surat yang dia baca, dia lihat ini bukan main-main ini surat ini. Ini surat dari seorang yang mengaku menjadi seorang nabi. Ini nggak main-main surat. Maka beliau mengatakan, coba panggil. Ada nggak orang yang dari Mekah, dari nabi yang mengirim, dari orang yang mengirim surat ini kepada kita, yang sekarang ada di negeri kita? Ketepatan waktu itu ada. Orang sedang berdagang, yaitu Abu Sufyan, tokohnya pula dipanggil. Setelah dialog panjang lebar, maka muncullah ucapan terakhir, kalau aku bisa bertemu dengannya, aku akan basuh kakinya dan aku akan cium kakinya. Maka semua penggawa, menteri-menteri Romawi kala itu marah. Kenapa Anda mengucapkan itu? Ini menunjukkan ucapan kerendahan Anda di hadapan seorang yang hidup di tengah padang pasir. Ini budak-budak kita ini. Ngaku menjadi nabi, hakikatnya budak-budak kita mereka ini. Akhirnya terjadi perdebatan antara raja dengan menteri-menterinya. Maka kemudian raja mengatakan, keluarkan orang Arab, keluarkan orang Arab. Dikeluarkan, kemudian pintu ditutup. Apa kata raja kepada mereka? Apakah kalian ingin kuberikan kepada kalian satu tawaran yang kerajaan kalian akan kekal abadi diberikan oleh Tuhan kepada kalian, dan kalian akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan juga nanti di alam akhirat? Apa kata para menteri? Apa yang kau tawarkan wahai raja? Kita ikrarkan keislaman kita, keimanan kita kepada seorang yang mengaku menjadi nabi yang mengutus surat ini kepada kita. Marah mereka semua. Kalau memang seperti itu, kami keluar semuanya. Semua menterinya akan keluar. Padahal pintunya semua sudah ditutup, dikunci mati. Dia bilang kepada semua pengawal, tidak ada satu pintu pun yang bisa dibuka kalau terjadi apa-apa. Semua menterinya, semua pejabat yang ingin keluar karena tidak senang dengan ucapan sang raja. Padahal raja ini memang niat benar ingin masuk Islam. Karena dia hafal kitab Injil, belajar kitab Taurat. Tatkala semua menterinya akan keluar, menolak semuanya, maka dia mengatakan, kembali kalian semua. Tidaklah tawaran yang aku tawarkan kepada kalian kecuali hanya mengetes sejauh mana keimanan kalian. Saya nggak benar-benar katanya. Karena dia takut kalau saya masuk Islam, semuanya akan meninggalkan dia, bahkan mungkin dia akan diturunkan dari seorang raja. Apa yang terjadi? Tatkala dia pegang dunia, takut mengikuti kebenaran, takut masuk Islam, kerajaannya habis dihanguskan oleh kaum muslimin. Habis kerajaannya. Habis, dia terusir dari satu daerah ke daerah yang lain, diusir oleh kaum muslimin. Tapi coba Raja Habasyah masuk Islam dia. Masuk Islam. Sampai akhir hayatnya beliau masih menjadi seorang raja dan kerajaannya makin besar. Ini menunjukkan kalau kita pegang kebenaran, kita dahulukan akhirat, pasti Allah berikan kepada kita akhirat dan Allah akan berikan kepada kita dunia. Tapi kalau kita hanya mengejar dunia, kita kesampingkan akhirat, dunia belum tentu dapat, akhirat lewat. Itu janji Allah. Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, ya, maka yuridul ajilah. Barang siapa yang menginginkan nikmat yang sekarang, yaitu nikmat dunia ini, Allah Taala mengatakan, ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami akan berikan apa yang diinginkan di dunia ini bagi siapa yang kami inginkan. Jadi tidak semua.
Bisa dapat, bisa tidak. Tapi orang yang mengingkari negeri akhirat, Allah akan berikan untuknya akhirat dan Allah akan berikan untuknya di dunia. Raja Habasyih masuk Islam sampai akhir hayatnya, beliau masih dihormati dan dimuliakan, masih menjadi raja yang besar. Sampai tatkala beliau meninggal, kata Rasulullah, telah meninggal hari ini seorang yang saleh, hamba Allah yang saleh. Mari kita sama-sama melakukan salat gaib. Ya, karena memang kala itu semua masyarakatnya masih Nasrani. Ya, dia saja yang muslim. Dia saja yang muslim. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi intinya semua para nabi telah menyampaikan, menjelaskan semua nabi itu membenarkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Maka kalau kita ingkari salah satu di antara mereka, hakikatnya telah mengingkari semua para nabi dan rasul. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian poin yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minhum bismihi. Beriman dengan nama-nama yang kita ketahui, yang telah disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beriman dengan nama-nama. Jadi tidak bisa seorang nabi diberikan kepadanya nama sedangkan nama itu tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita imani namanya sesuai yang termaktub dalam Al-Quran, sesuai yang termaktub di dalam hadis. Kita imani. Seperti Nabi kita yang mulia sallam, nama beliau adalah Muhammad atau Ahmad. Karena beliau sendiri yang bersabda, ana Muhammad, ana Ahmad. Aku diberi nama Muhammad dan aku juga diberi nama Ahmad. Kemudian Ibrahim. Kita imani ada seorang rasul yang namanya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ya. Ini kita imani. Dan juga nabi-nabi yang lain, ada Nabi Saleh, ada Nabi Hud, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Harun, ya. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Adam. Nama-nama ini kita imani. Kenapa? Karena Allah menyebutkan nama-nama ini dalam Al-Quran dan Nabi SAW menyebutkan nama-nama ini dalam hadis. Jadi kita imani. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7, Allah sebutkan nama-nama ini dan banyak ayat yang menyebutkan nama-nama mereka. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah tatkala kami mengambil dari para nabi mitsaqahum, perjanjian mereka, dan juga darimu ya Muhammad. Ini yang pertama. Kemudian wa bin Nuh, dan dari Nabi Nuh, dan juga dari Nabi Ibrahim, dan juga dari Nabi Musa, dan juga dari Nabi Isa. Ini pimpinan para nabi, 5 nabi ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan ulul azmi minar rusul. Disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ya, ini 5. Ulul azmi minar rusul ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi kemuliaan, Nabi kita yang paling mulia dari 4 Nabi yang lain. Jadi kalau dari sisi kemuliaan, maka Nabi kita di peringkat yang pertama, ya, di peringkat yang kelima, ya. Dari sisi kemuliaan yang pertama. Karena itu kita lihat tatkala beliau melakukan Isra dan Mi'raj alaihi salatu wassalam, beliau melewati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada di langit ke-7, Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Beliau lewati kedua nabi ini. Ya, beliau lewati kedua nabi ini sehingga beliau sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian tatkala beliau menjadi imam semua para nabi di Masjidil Aqsa, ya, tatkala salat bersama, maka nabi kita yang menjadi imamnya. Jadi nabi kita adalah nabi yang paling mulia dari semua para nabi dan rasul. Jadi ini kaum muslimin kita imani nama-nama mereka di poin yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan Nabi SAW dalam hadis. Adapun yang tidak disebutkan nama-nama mereka, maka tentunya kita imani dengan ijmalan, secara global kita imani. Karena yang disebutkan oleh Allah Taala itu 25 nabi dan rasul saja namanya. 25 nabi dan rasul.
Padahal Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak. Iya, ribuan jumlahnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulnya saja kata Rasulullah 300-an. Rasulnya saja 300-an. Yang Nabi itu banyak karena kedudukan Rasul itu lebih mulia atau lebih tinggi daripada Nabi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 78, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh kami telah mengutus utusan-utusan sebelummu ya Muhammad, ada di antara mereka yang kami ceritakan kisah mereka kepada engkau, dan ada di antara mereka yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Jadi Nabi dan Rasul itu banyak. Intinya yang kita imani jelas dengan namanya yang hanya disebutkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terkenal di kita, yang menyebar di kalangan kita, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Karena ada juga disebutkan dalam hadis nabi-nabi yang memiliki nama yang lain yang kita imani, seperti Nabi Syith. Beliau disebutkan yang membawa Bani Israel ke Palestina setelah meninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi ini. Jadi setelah Nabi Musa memerintahkan Bani Israel masuk ke Palestina, Bani Israel kan nggak mau. Mereka nggak mau karena takut. Karena waktu itu Palestina, Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh orang-orang kuat memang, orang-orang kafir yang kuat. Nabi Musa mengatakan masuk saja, Allah berjanji kalian akan menang. Mereka nggak mau. Kami mau masuk kalau mereka sudah dikeluarkan dulu oleh Allah, diusir dulu oleh Allah. Kami nggak mau. Nabi Musa mengatakan masuklah, kalian akan menang sesuai dengan janji Allah. Akhirnya karena Nabi Musa terus mengingatkan mereka untuk berani maju, ya, yang dijanjikan Allah menang, mereka mengatakan ya kalau engkau ingin juga ya sudah, berperang engkau bersama Tuhanmu, kami di sini dulu. Udah engkau dengan Tuhanmu saja wahai Musa. Ini kan masya Allah kurang ajar dengan Nabi ya. Masa Nabi dididik? Kalau engkau yang maksa kami udah berangkat kok. Idhab faqatilah, pergi engkau bersama dengan Tuhanmu. Innaha huna qa'idun. Kami di sini duduk saja. Kalau sudah menang nanti baru kami masuk. La haula wala quwwata illa billah. Sakit hati Nabi Musa kali itu sehingga Nabi Musa kali itu berdoa, ya Allah, aku tidak punya kuasa lagi atas mereka. Pisahkan kami dengan orang-orang zalim. Beri hukuman kepada mereka. Maka dihukum oleh Allah 40 tahun. Mereka berada di tengah padang pasir. Tidak tahu jalan. Penting mutar-mutar di situ selama 40 tahun. Sampai Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, digantikan oleh Nabi selanjutnya. Itu Nabi Syith, beliaulah yang membawa Bani Israil masuk. Akhirnya berperang. Kala itulah pertama kali dan terakhir kali matahari tertahan tenggelam. Beliau berperang di hari Jumat. Di akhir Jumat perang belum selesai. Sedangkan mereka dilarang melakukan perang di hari Sabtu. Kalau matahari tenggelam masuk hari Sabtu berarti perang ditunda. Padahal Allah perintahkan beliau menyelesaikan perang di hari Jumat. Jangan sampai hari Sabtu. Itu perintah Allah. Maka perang belum selesai, berat ini perangnya. Maka beliau mengatakan, wahai matahari, engkau memang diperintahkan oleh Allah untuk tenggelam di waktu yang tepat. Aku juga diperintahkan oleh Allah berperang di waktu yang tepat. Sama-sama perintah ini. Kalau engkau tenggelam di waktu yang ditentukan oleh Allah, aku terbengkalai ini. Perintah. Ya Allah, tahan matahari, jangan tenggelam dulu. Tahan. Ditahan matahari. Itu kalau bukan Nabi yang bercerita kepada kita, nggak percaya gitu. Tapi Nabi yang bercerita ke kita, maka kita sampaikan, karena salah satu di antara poin yang kita wajib mengimani semua cerita yang disampaikan oleh para Nabi. Tidak boleh kita ingkari. Tertahan matahari sampai akhirnya mereka menang. Tatkala mereka menang, sudah menang, Allah Taala perintahkan Bani Israil masuk dalam keadaan ruku dengan mengatakan apa? Hittah. Artinya ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Ini Bani Israil mulai lagi. Suruh masuk dalam keadaan apa? Ruku, sambil ruku masuk ke Masjid Aqsa, masuk ke Palestina sambil ruku dan mengatakan hittah. Artinya ya Allah, ampuni, maafkan kesalahan kami, dosa-dosa kami. Itu artinya itu. Sambil ruku menunjukkan kehinaan dan harapan ampunan dari siapa? Dari Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka masuk dalam keadaan bokong mereka di depan. Subhanallah. Masuknya itu apa nih? Bokongnya dulu, pantatnya dulu masuk.
mundur sambil berkata hintah fi sya'irah, yang kami minta ya Allah gandum. Ya Allah, ya Allah. Maka Allah laknat mereka. Ini Bani Israil. Ini luar biasa memang Bani Israil. Ya, luar biasa Bani Israil. Sampai hari ini Yahudi ini juga luar biasa. Luar biasa. Benar. Satu umat yang memiliki sifat-sifat yang sangat buruk. Ya, ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah Taala. Jadi banyak ya, nabi itu banyak. Yang diceritakan hanya beberapa kata Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ghafir ayat 78, minhum man qasasna alaik, ada yang kami ceritakan kepada engkau, ada yang tidak kami ceritakan. Yang masyhur yang menyebar di kalangan kita 25 nabi dan rasul, karena nama-namanya dalam Al-Qur'an. 25 nabi dan rasul. Ada pun yang lainnya dalam hadis itu ada beberapa di antaranya diceritakan dan banyak juga yang tidak diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ini kaum muslimin, akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan poin yang ketiga, tasdiqu masaha anhum min akhbarihim. Membenarkan apa-apa yang sahih dari kabar-kabar mereka. Jadi Nabi ini kan ada cerita-ceritanya. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang perjalanan hidup mereka. Diceritakan oleh Nabi dalam hadis tentang perjalanan hidup mereka. Bahkan kisah-kisahnya itu luar biasa ya. Ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Nabi Isa alaihi salatu wassalam membuat burung dari tanah. Ya, buat burung dari tanah kemudian beliau hembus. Berubah menjadi burung beneran kemudian terbang. Itu Nabi Isa. Kita percaya? Percaya. Kalau antum enggak percaya, batal Islamnya. Quran yang mengatakan. Ya, Quran yang mengatakan Nabi Isa alaihi salatu wasallam bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Musa alaihi salatu wasallam juga diberikan oleh Allah kemampuan ini. Ada yang terbunuh di kalangan mereka. Ya, seorang kaya raya dibunuh oleh keponakannya karena ingin mengambil apa? Harta warisan. Lama kali pamanku ini meninggal katanya. Padahal dia ingin kali harta warisan. Akhirnya dibunuhnya pamannya. Dibunuh pamannya. Akhirnya terjadi keributan di kalangan Bani Israil. Siapa yang bunuh? Gak ada yang ngaku. Maka akhirnya mereka berkata kepada Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah mengatakan suruh mereka menyembelih seekor sapi yang nanti ekornya akan digunakan untuk memecut ini mayat sehingga dia bisa bangkit. Tapi Allah ceritakan disuruh menyembelih apa? Menyembelih sapi. Mereka tanya warnanya apa? Sampai akhirnya banyak kali pertanyaan sehingga mereka sulit sendiri. Sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak, yang warnanya kuning. Sapi warna kuning gimana aja dia itu warna kuning? Yang luar biasa bagusnya. Sampai akhirnya mereka cari, dapatlah. Sudah capek mereka cari, dapat seekor sapi. Itu satu orang yang punya, tapi harganya berapa? Harganya nanti setelah kalian kuliti, penuhi kulitnya dengan emas. Itu harganya. Harganya, kalau setelah kalian kuliti sapiku ini, padahal dia nggak mau jual. Tapi kalau kalian mau jual silakan. Tapi nanti harganya berapa? Harganya nanti setelah kalian kuliti, maka kulit sapiku ini kalian penuhi dengan emas. Itulah harganya. Wah, berat kali. Tapi karena memang ini satu sapi, akhirnya mereka oke kan. Deal, disembelih. Setelah disembelih, Nabi Musa ambil ekornya dan dipukulkan ke mayat tadi. Mayat tadi pun bangun dia. Nabi Musa mengatakan, siapa yang bunuhnya? Keponakan mati lagi. Setelahnya meninggal lagi. Ketahuan maksudnya. Berarti kamu yang bunuhnya. Tapi kalau ditanya kenapa? Karena aku mengharapkan harta warisan. Maka dalam Islam, orang yang membunuh, orang yang meninggalkan harta warisan untuknya, kalau dia bunuh, maka dia tidak dapat harta warisan. Anak bunuh bapaknya, karena sudah tua mungkin nggak tinggal menurutnya, dia ingin harta warisannya, dia bunuh, maka anak ini secara hukum tidak dapat harta warisan. Itu aturan Islam. Ya, wallahu taala a'lam. Demikian ikhwan kaum muslimin. Jadi semua cerita tentang ini wajib kita imani. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh yang membuat bahtera, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Zakaria, cerita Nabi Yahya, semuanya diimani. Ya, tidak boleh diingkari. Ya, ini poin yang ketiga, beriman dengan utusan-utusan Allah Taala.
Ini kaum muslimin, wafat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan poin yang keempat dari iman kepada utusan-utusan Allah Taala. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.